Proyek Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC yang menghubungkan Jakarta dan Bandung atau Kereta Wush kembali menjadi sorotan karena nilai utang yang membengkak. Melansir dari Kompas.id, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB ditetapkan menjadi proyek strategis nasional atau PSN pada tahun 2016. Biaya total dari pembangunan proyek kereta cepat Wush mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 118,37 triliun rupiah dengan kurs rupiah 16.283 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sudah termasuk dengan pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun pembangunan KCJB kebanyakan dilakukan dengan utang yang meminjam dari China Development Bank atau CDB dengan nilai 75% dari biaya total proyek. Sementara sisanya adalah setoran awal dari pemegang saham. Para pemegang saham dari KCJB adalah konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Saham 40% dipegang oleh China, yakni dari Beijing Yaowen HSR. Sementara dari Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dengan memegang saham sebesar 60%. Adapun PT PSBI adalah diantaranya dari PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional 8. Nah, dari keempat BUMN tersebut PT KAI yang memegang saham terbesar, yakni sebesar 58,5%. Kemudian diikuti oleh Wika sebesar 33,36%, Jasa Marga sebesar 7,08%, dan Perkebunan Nusantara sebesar 1,03%. Nantinya jika KCJB mendapat laba besar, maka PT KAI lah yang mendapatkan pemasukan paling tinggi. Sebaliknya, jika merugi maka PT KAI jadi sosok yang paling berat bebannya menanggung beban pembayaran utang. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin saat menghadiri rapat dengar pendapat atau RDB dengan Komisi 6 DPR pada Agustus 2025, sempat mengakui bahwa mega proyek tersebut memang menjadi bom waktu bagi perseroan. Memang kami baru, ya, mungkin paparan kami belum sangat komprehensif, karena kami agak worry juga untuk menampilkan sesuatu yang kami tidak kuasai, Pak. Yang belum kuasai. Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, ya. Kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan, kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah, di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama siapa? Bu Febri. Oh, Bu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKP-nya Danantara 2025 salah satunya ada penyelesaian permasalahan Wush ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Sebagai informasi, Bobi baru saja menjabat sebagai Dirut KAI. Ia menggantikan Didi Haryanto pada 12 Agustus 2025. Bobi bilang ia akan mendalami masalah keuangan tersebut. Untuk diketahui, proyek kereta cepat Wush mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,02 triliun rupiah. Kembali ditegaskan bahwa dana pembangunan atau utang proyek dari kereta cepat Wush mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 118,37 triliun rupiah dengan kurs Rp16.283 per dolar Amerika Serikat. Nominal tersebut sudah termasuk dengan pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat.
Dari total tersebut, 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank atau CDB dengan bunga 2% per tahun dan tenor selama 40 tahun. Menanggapi apa yang sedang ramai soal WUSH, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa KCJB adalah proyek sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Sementara itu diketahui tenor dari WUSH direncanakan diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Adapun Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, ia tak mau ikut campur dalam proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat WUSH. Bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Adapun pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati perpanjangan tenor utang WUSH hingga 60 tahun. Dengan harapan keberlanjutan proyek ini tidak menambah beban keuangan negara.